Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi Hidayat. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang analisis interaksi manusia dan komputer pada UI UX Lazada. Nah, presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pembahasan di presentasi ini ada beberapa poin penting yang menjadi topik di pembahasan ini, yaitu ada terkait usability testing pada UI UX aplikasi Lazada, kemudian ada prototyping, setelah itu ada model dialog yang ada pada UI UX-nya, setelah itu groupware yang dipakai pada desain aplikasi UI UX Lazada ini, kemudian ada pembahasan terkait computer supported corporation work juga. Kemudian terakhir adalah teknik evaluasi dari desain UI UX Lazada itu sendiri. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang pertama, mungkin di sini saya akan menunjukkan beberapa desain aplikasi yang sudah saya dapat dari internet ya. Di sini desainnya saya ambil dari salah satu community Lazada, di mana desainnya tersebut menampilkan home, settings, message, my chart, dan tampilan profil, dan beberapa desain lain yang tidak saya bisa tampilkan semuanya di sini, tapi saya akan jelaskan beberapa prototypingnya gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama ini terkait mengenai usability testing, di mana pada usability testing ini saya menggunakan sebuah evaluation, yaitu bernama evaluation heuristic. Nah, di evaluasi ini menghasilkan beberapa poin penting yang mana memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Nah, poin yang pertama mungkin tentang visibility of system status atau keterlihatan status sistem. Di sini hasil evaluasi menunjukkan kelebihan, jelas menunjukkan status navigasi, ada indikator status untuk fitur pencarian kamera. Akan tetapi kekurangannya tidak ada indikator loading jika proses berlangsung lama, seperti ketika mengunggah gambar di fitur pencarian. Nah, kemudian ada poin match between system and the real world. Artinya di sini kesesuaian dengan dunia nyata ya, dimana UI UX memiliki kelebihan icon seperti kamera, keranjang belanja, dan akun menggunakan simbol yang mudah dipahami dan juga umumnya digunakan. Kemudian deskripsi produk pun seperti harga dan diskon dan kategori terlihat jelas dan familiar bagi beberapa pengguna atau pengguna umumnya gitu. Akan tetapi di sini terdapat kekurangan, yaitu beberapa elemen di sini seperti icon lazy look atau lazy beauty mungkin tidak langsung memberikan pemahaman tentang fungsinya bagi pengguna baru gitu. Nah, selanjutnya ada poin terkait tentang user control and freedom ya, atau kita sebut kontrol dan kebebasan pengguna dalam mengakses aplikasi, di mana hasilnya adalah memiliki kelebihan navigasi bawah memungkinkan pengguna untuk dengan mudah beralih antara berbagai bagian aplikasi. Nah, tombol pencarian menyediakan kebebasan juga untuk mencari produk dengan teks atau kamera. Dan pada poin ini terdapat kekurangan juga, di mana tidak terlihat adanya opsi undo atau back yang jelas jika pengguna telah membuat kesalahan, seperti memilih kategori yang salah ataupun kategori yang ingin diubah gitu. Kemudian terdapat pada poin konsistensi and standards juga di sini, berarti konsistensi dan standar dari desainnya itu memiliki satu kelebihan, di mana kelebihan icon dan warna antar muka atau UI konsisten dengan branding Lazada itu sendiri, yaitu warna biru dan merah muda. Ada juga satu kelebihan lagi, yaitu elemen navigasi yang utamanya tetap di bagian bawah. Nah, kekurangannya mungkin desain beberapa ikon seperti cashback dan mata uang ya, 94 ini dan mata uang ini terlihat tidak konsisten dibandingkan icon lain. Oke, baik, selanjutnya ada error prevention ya, poin error prevention, di mana pengecekan kesalahan. Mungkin kelebihan dari UI ini adalah fitur pencarian dengan kamera dapat membantu pengguna menghindari kesalahan dalam memasukkan kata kunci, itu jelas ya. Kemudian ada kekurangan
di mana kekurangannya tidak ada konfirmasi atau langkah preventif jika pengguna tidak sengaja menekan elemen penting seperti tombol promo gitu. Yang berikutnya ada point recognition rather than recall, pengenalan lebih daripada ingatan. Nah, di mana poin ini memiliki kelebihan icon dengan label seperti free shipping, promo, dan cashback membantu pengguna mengenali fungsi fitur itu sendiri karena jelas gitu kan. Bagian untuk pengguna baru, new user eksklusif, langsung terlihat tanpa perlu pencarian gitu. Nah, kekurangannya adalah fitur-fitur seperti Lazlook dan Last Beauty juga yang seperti tadi membutuhkan deskripsi tambahan untuk membantu pengguna memahami apa yang ditawarkan. Kemudian ada terkait flexibility dan efisiensi ya, di mana kelebihannya itu adalah ada satu fitur pencarian kamera menambah tentunya fleksibilitas untuk pengguna yang tidak ingin mengetik. Tetapi kekurangannya adalah tidak terlihat adanya opsi seperti filter pencarian cepat untuk mempermudah pengguna memiliki kategori produk. Nah, kemudian ada poin estetik dan minimalis design, artinya ini lebih ke tampilannya ya, tampilan dari desainnya gitu. Kelebihannya itu desainnya bersih dan tidak terlalu banyak elemen visual yang berlebihan. Kemudian kekurangannya ialah mungkin beberapa elemen seperti banner promo yang besar mungkin mengalihkan perhatian dari fungsi utama, misalnya sebuah pencarian gitu. Nah, kemudian pada poin help user recognize, diagnose, and recover from errors, di mana poin ini menjelaskan kita membantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memperbaiki sebuah kesalahan. Dan kelebihannya adalah tidak ada notifikasi error yang terlihat pada antarmuka, yang menunjukkan bahwa desain ini mencoba menghindari kesalahan gitu. Kekurangannya itu tidak terlihat adanya pesan error yang membantu jika fitur tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang poin terakhir adalah help dan documentation. Di sini memang kekurangannya adalah mungkin tidak ada kelebihannya, tapi kekurangannya adalah tidak terlihat adanya elemen bantuan atau panduan cepat untuk fitur seperti promo, Lazlook, atau List Beauty yang mungkin membingungkan pengguna baru. Kemudian kita ingin membahas mengenai prototypingnya berikut. Ya, di bawah merupakan di atas merupakan contoh dari tampilan prototypingnya ya, di mana memang prototyping sendiri adalah model mengembangkan prakal lunak yang memungkinkan pengembang membuat versi awalnya ya dari sistem untuk diuji dan dievaluasi oleh pengguna sebelum produk akhir dikembangkan. Ada pada dasarnya ada beberapa jenis prototyping dalam interaksi manusia komputer, diantaranya ialah mungkin paper prototyping, digital prototyping, code prototyping, low fidelity prototype, dan high fidelity prototyping gitu. Nah, pada prototyping tampilan pengguna aplikasi Lazada ini sudah sangat jelas menggunakan jenis high fidelity prototype karena tampilan menyerupai produk final dari aplikasi tersebut, serta pengguna Figma menjadi penggunaan Figma menjadi opsi untuk pembuatan prototyping tersebut. Pada hasil prototyping di atas cukup lengkap dengan navigasi yang jelas, akan tetapi masih ada beberapa tombol yang belum ternavigasi dengan baik. Tombol close contohnya pada tampilan single product belum mengarahkan ke halaman yang sebelumnya. Kemudian ada model dialog di dalam tampilan. Nah, pada tampilan pengguna Lazada ada beberapa model dialog yang terdapat pada tampilan desain di atas. Di antaranya ialah halaman akun atau profil ya, di mana model ini menggunakan dialog interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi terkait akun mereka seperti wishlist, voucher, pesanan, dan status pembayaran. Nah, pengguna juga dapat langsung mengakses berbagai fungsi dengan tombol-tombol seperti to pay, to ship, to receive, dan sebagainya. Yang kedua ada di halaman ke keranjang belanja. Pada bagian ini model dialog memberikan informasi visual tentang item yang ada di keranjang pengguna, termasuk nama produk, harga, status, dan ketersediaan serta jumlah. Nah, terdapat opsi interaktif seperti menambah atau mengurangi jumlah item, menghapus produk, dan melanjutkan ke proses checkout. Nah, dialog ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memanipulasi daftar belanja mereka gitu. Kemudian yang ketiga ada pada halaman beranda.
di mana halaman ini berfungsi sebagai dashboard utama ya tentunya. Dan modul dialognya menampilkan berbagai icon atau kategori yang dapat diklik atau akses cepat ke fitur seperti Azmal, shipping, cashback, dan sebagainya. Adapun elemen pencarian di atas top barnya itu untuk membantu pengguna mencari produk dengan cepat, serta promosi utama yang ditampilkan dalam bentuk sebuah banner. Nah, pada pembahasan groupware ini mungkin saya akan menjelaskan pengertian groupware itu sendiri. Nah, groupware sendiri adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung kolaborasi antara beberapa pengguna. Nah, groupware dapat mendukung beberapa aktivitas seperti komunikasi interpersonal langsung, kemudian pemanfaatan ide dan mengambil keputusan, serta berbagai objek komputer lainnya gitu. Groupware dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan waktu di mana kolaborasi terjadi serta jenis informasi yang dibagikan. Berdasarkan pengertian di atas, tampilan pengguna dalam aplikasi Lazada yang dibuat dengan aplikasi Figma menjadi penerapan dalam penggunaan groupware itu sendiri, karena Figma merupakan alat desain kolaboratif berbasis web yang memungkinkan banyak pengguna untuk bekerja sama secara real time pada proyek desain grafis tersebut bukan hanya desain grafis, tapi antar muka pengguna dan pengalaman pengguna. Nah, kemudian untuk computer support cooperative work dan ubiquitous computing ini adalah pembahasan kita selanjutnya, di mana CSW ya atau CSCW ya adalah bidang studi yang mengkaji bagaimana teknologi komputer dapat mendukung kerja bersama dan kolaborasi antar individu, mendukung kerja bersama dan kolaborasi antar individu atau kelompok. Dalam desain tampilan pengguna Lazada, CSCW bertujuan untuk menganalisis dan menghubungkan perilaku psikologis dan sosial manusia yang ada dengan alat-alat kolaboratif yang tersedia. Sedangkan dari ubiquitous computing itu sendiri adalah konsep di mana komputer terintegrasi ke dalam lingkungan sehari-hari kita, sehingga mereka dapat berfungsi secara terus-menerus tanpa gangguan. Dalam konteks HCI atau Human Computer Interaction, ubiquitous computing mengacu pada penggunaan teknologi yang terintegrasi ke dalam lingkungan pengguna, sehingga mereka tentunya dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara alami dan intuitif. Kemudian kita membahas mengenai teknik evaluasi. Nah, dalam konteks HCI itu sendiri, teknik evaluasi sering digunakan untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dalam makalah ini, teknik yang dipakai untuk mengevaluasi desain yang sudah ada gitu ialah teknik usability testing dengan metode evaluasi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu metode evaluasi heuristik. Kemudian terkait desain universal, di mana memang desain universal ini adalah konsep desain yang bertujuan untuk membuat produk penggunaan atau lingkungan, membuat produk bangunan atau lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang, termasuk orang dengan berkebutuhan khusus. Nah, prinsip-prinsip desain universal mencakup beberapa hal. Pertama, tentang aksesibilitas. Ini artinya menyediakan akses yang sama ya, adil bagi semua orang, termasuk orang yang disabilitas. Kemudian ada terkait kemudahan pengguna, membuat produk atau sistem yang mudah digunakan oleh semua orang tanpa memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus. Kemudian ada juga terkait poin keamanan, di mana poin ini menjelaskan yaitu menyediakan lingkungan yang aman bagi semua pengguna. Kemudian terakhir adalah poin kemudahan juga, di mana kemudahan bermaksud adalah kemudahan pemeliharaan ya, di mana memastikan bahwa produk atau sistem mudah diperbaiki dan dipelihara. Oke, baik, mungkin sekian saja dari pembahasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.